Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini hari yang sangat indah, matahari bersinar cerah, cuaca juga tanpa mendung, sehingga langit kelihatan biru, sangat melegakan. Saya pagi-pagi sudah lari-lari kecil di sekitar parkiran gereja dan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan ketika memulai hari dengan rasa syukur, kekaguman yang luar biasa, maka sepanjang hari juga akan diwarnai oleh rasa syukur itu. Namun seringkali kita bangun pagi mulai sudah tidak bahagia dan tidak tahu kenapa. Mungkin karena pikiran, apa yang masih menggantung, yang belum selesai di masa lalu. Padahal apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diperbaiki. Yang belum terjadi kemungkinannya masih banyak sekali. Yang lebih penting justru menjalani kehidupan, hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa. Mungkin karena itu, saya memperhatikan sekarang ini kalau di jalan, entah saya sedang nyetir atau naik motor atau jalan kaki, saya mendapati wajah-wajah yang tidak cerah, wajah-wajah yang tidak ramah, wajah-wajah yang tidak bahagia. Dari sorot mata kelihatan. Dan menurut saya ini perubahan yang sangat signifikan, tapi mungkin jarang dirasakan, disadari. Dulu saya melihat tidak seperti itu. Entah di kota besar, entah di kota kecil, sama saja. Dulu masih ada cahaya di mata mereka ketika berjalan di jalanan atau mengendarai sesuatu. Tetapi sekarang dominannya adalah amarah, kegelisahan, kekhawatiran, ketidakbahagiaan. Ini tidak bisa dijelaskan kecuali dialami. Sebuah pengalaman yang langsung saya rasa dan saya sadari. Menurut saya memang ada yang keliru. Karena kita kemudian tidak bisa lagi menemukan kebahagiaan. Bahkan keliru mencari sumber kebahagiaan. Banyak yang merasa bahwa kebahagiaan itu ada di luar sana. Sumbernya di luar sana. Padahal dirinya lah sumber kebahagiaan itu. Dirinya lah kebahagiaan itu. Kalau mencari kebahagiaan dari luar, ya tidak ketemu. Karena hatinya adalah ada di dalam. Yang bahagia adalah dirinya, hatinya, pikirannya. Karena itu yang perlu disadari adalah bahwa dirinya lah sumber kebahagiaan itu. Dirinya lah kebahagiaan itu yang dia cari. Mencari keluar ya salah alamat. Karena itu tidak ketemu, tidak akan ketemu. Mencari kebahagiaan di pikiran juga nggak ketemu. Karena di dalam pikiran tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah survival. Kebahagiaan itu ada di dalam dirinya. Dirinya lah kebahagiaan itu. Dirinya lah cinta itu. Ketika menemukan bahwa dirinya adalah kasih, sebagaimana dahulu dia diciptakan sejak awal, maka kemudian dia akan menyadari dan menemukan bahwa dirinya lah sumber kebahagiaan itu. Tidak lagi menyalahkan. Ini gara-gara dia ini saya jadi begini. Saya tidak bahagia. Itu berarti sumber kebahagiaannya masih di luar dirinya. Dan itu keliru. Ketika sudah menemukan bahwa dirinya lah sumber kebahagiaan, dia tidak lagi menyalahkan ketika tidak terjadi apa yang diharapkan. Ketika tidak ada sukacita, bukan menyalahkan, tetapi kemudian dia yang membawa sukacita. When you do not find joy, bring joy. Nah, ini orang yang sudah sadar siapa dirinya. Sebetulnya pada waktu kita dilahirkan seperti itu.
kita dilahirkan sebagai kasih, buah kasih orang tua. Dan karena kasih Allah, kita lahir sebagai kasih juga, secitra dan segambar dengan Allah. Tapi dalam perjalanan yang diingat adalah yang negatif, yang dipikirkan adalah yang negatif. Entah itu yang menakutkan, entah itu yang membuat dia sakit hati, yang membuat dia marah. Lalu jadilah ketika dewasa seperti ini. Proses pertumbuhan rohani adalah proses menyadari bahwa rasa takut itu bukan dirinya. Dia tidak dilahirkan sebagai energi fear, tidak. Tapi dalam perjalanan itu yang dia simpan, dan kemudian itu yang menjadi warna dominan. Dia juga sadar bahwa kemarahan itu bukan sejak lahir. Dia dilahirkan polos, suci, dan kemudian mengingat-ingat, menyimpan dalam memori apa yang membuatnya marah, apa yang membuatnya sakit hati. Tapi bisa dilepaskan, karena itu hanya muncul di perjalanan, bukan kita yang sebenarnya. Aslinya kita tidak begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kemudian kita bisa bertumbuh sebagai pribadi yang kembali mengenal dirinya yang adalah kasih. Maka prosesnya untuk bahagia bukan mencari di luar. Tidak ada, tidak ketemu. Prosesnya bukan mencari di pikiran, enggak ketemu. Tetapi di pengalaman, di kesadaran bahwa dirinya adalah kasih, dirinya adalah sukacita, dirinya adalah damai sejahtera, dirinya adalah sumber, bukan korban. Karena dia mempunyai kemampuan untuk mengasihi dan menyimpan apa memang yang benar, yang baik, yang mulia. Maka Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, mulailah dengan pikiran. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, pikirkanlah. Yang lain gak usah. Karena pikiran itu hanya tawaran. Tidak harus kita lakukan. Kita bisa milih mana yang penting untuk dipikir, mana yang tidak penting. Dan kebanyakan di antara kita tidak mengerti apa yang bisa dipikirkan dan perlu dipikirkan. Banyak bahkan yang tidak bisa dipikirkan aja dipikirkan. Lalu jadi muyek sendiri. Lepaskan saja, memang tidak bisa dipikirkan. Masa lalu dipikir, ya tidak bisa, sudah lewat. Sudah lewat saja, lalu kemudian, oke, saya mau belajar untuk lebih baik sekarang, fokus sekarang. Setelah selesai. Masa depan juga nggak bisa dipikir, nggak ada yang sudah sampai di sana. Nanti bagaimana? Ya nggak ada yang bisa jawab. Nggak usah dipikir, jalani dengan penuh syukur. Sekarang ini bersyukur, jalani, beri yang terbaik, dan terus terbuka sebagai kasih. Menerima segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan kemudian kita lebih ringan. Tidak banyak beban pikiran. Lalu menjadi sadar bahwa dirinya adalah kebahagiaan itu sendiri. Dan pada waktu itu, kebahagiaan akan mengalir secara natural dari diri kita. Sehingga kita menjadi sumber kebahagiaan, bukan korban. Kalau tidak menemukan kebahagiaan, ya kita bawa kebahagiaan. Kalau tidak menemukan kedamaian, ya kita membawa damai sejahtera. Jadikanlah aku pembawa damai. Ketika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Sumber, bukan korban. Dan itu di dalam, bukan di luar. Maka mencari sesuatu di luar diri, keliru sejak awal. Mudah-mudahan kita bisa menemukan diri kita sebagai kasih, sebagai damai, sebagai syukur, sebagai sukacita. Harapan saya, kalau saya berjalan di jalan, ketemu orang-orang yang bercahaya, memancarkan harapan, sukacita, damai sejahtera, seperti dulu. Sekarang sudah sulit ditemukan hal itu. Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai sekarang juga. Karena kita begitu dikasihi Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.